Siapa bilang cuma slang aja yang dikelilingi perempuan-perempuan? Siapa aja perempuan-perempuan atau mawar-mawar merah yang mengelilingi Pak Jokowi? Kita lihat dulu yang satu ini. Kita membebaskan perempuan dari kukungan. Anak yang pertama dari 4 bersaudara, adiknya perempuan semua. Oh gitu ya? Ya, cowok sendiri di depan. Ya. Ini benar-benar ngejagain berarti sama Iya, jagain adik-adiknya tuh sekali. Dekat sekali sama adik-adiknya perempuan. Alam akan memangsa kita, itu pasti. Itu pasti. Kok ditemukan badan Karena surga di kaki ibu. Ternyata Pak Jokowi banyak dikelilingi perempuan ya. Karena dari berapa bersaudara tadi Pak? Pak Jokowi sendiri yang laki-laki? Iya betul, 4 saya laki-laki sendiri. Jadi ngomong adik-adiknya gitu Pak ya? Iya, paling gede dan laki-laki sendiri. Gimana Pak kabar ibu dan maaf itu nenek katanya udah berusia eyang? Iya, nenek saya sudah berusia 102 tahun. 102 tahun. Kemudian kalau Ibu Iriana tadi Pak? Kenapa? Awal mulanya temen di mana gitu atau dijodohin sama siapa gitu? Dulu ini teman baik komplotnya adik saya. Terus sering datang ke rumah. Ya sudah. Terus saya pacari gitu aja. Pacaran dulu, lama Pak pacaran dulu? Berapa ya? Hampir 5 tahun. Langsung diterima, Pak? Langsung diterima atau sempat ditolak dulu atau gimana? Pakai perjuangan enggak gitu Pak? Perjuangan enggak gitu? Nggak sempat putus Pak ya? Putusnya nyambung? Enggak. Dulu waktu kita ke Solo, ke tempat Pak Jokowi punya cerita tuh soal ngelihat hantu di rumahnya. Biar Abdul. Ya itu rumah dinas kita memang terkenal angker sekali dan katanya ini banyak hantunya tuh none-none. Saya setiap malam kan pulang jam 1, jam 12, jam setengah 2 biasa. Waktu itu baru seminggu jadi wali kota. Terus tengah malam, setengah 1 masuk ke rumah. Waktu saya buka pintu di depan, di sana ada bangku, kemudian ada perempuan berambut panjang, tapi ngadepnya ke sana. Membelakangi Pak Jokowi. Wah, saya langsung kaget dan jerit. Saya kan udah bayangin none hantu itu. Kaget. Karena saya kaget, saya jerit, yang nonenya juga kaget. Terus nengok ke saya. Ternyata istri saya. Nah, ternyata masih ada satu perempuan lagi nih yang sempat menemani perjalanan Pak Jokowi. Ayo Pak, diingat-ingat siapa lagi Pak mantan-mantannya? Oke, kita lihat dulu deh kalau gitu ya. Yang ini bukan. Ibu Sutarti adalah tetangga di masa kecil Jokowi di kampung Cinderjo, Solo. Saat itu keluarga orang tua Jokowi dan keluarga Ibu Sutarti sama-sama tak punya rumah dan tinggal di bantaran Sungai Kalianyar. Sutarti mengetahui banyak masa kecil Jokowi saat di sini.
keluarga Jokowi ada repotnya saya disuruh membantu. Kalau khususnya dengan Jokowi kalau siang dia pulang sekolah, dia kepengen ke Gundang ke tempat saudaranya, jadi dia minta diantar, ya saya antar, saya boncengkan dengan sepeda ontel. Setelah rumah mereka digusur oleh Pemkot Solo kala itu untuk terminal mobil travel, kedua keluarga ini pun berpisah. Kini, rumah Jokowi kala kecil tengah dibangun menjadi pasar penggilingan. Saya sangat salut dengan ibundanya yang selalu mendoakan dia. Nah, kita sama-sama mendoakan supaya ya kalau memang dia menjadi pemimpin bangsa ya pemimpin yang benar. Jadi pemimpin yang benar Pak, itu pesannya. Masih ingat Pak dengan Ibu Sutarti ya namanya? Iya, Bu Sutarti itu tetangga saya di bantaran sungai. Jadi dulu waktu saya kecil, kalau kemana-mana sering diantar sepeda sama tetangga saya itu. Mana mau ke mau ke Bude itu diantar, mau ke Pak D diantar gitu. Naik sepeda. Ya sampai sekarang masih berhubungan baik. Masih. Kalau misalnya sekarang ketemu ngobrol-ngobrol, pengen ngobrol apa atau menyampaikan apa gitu? Ya paling cerita-cerita mungkin kecil saya dulu nakal atau nggak nakal. Gitu. Wah. saya paling tanya saya kan nggak inget kan kecil saya nakal atau nggak nakal, ya? nggak inget. Pengen Tapi konfirmasi. kalau cengeng apa enggak, nakal apa enggak gitu ya Pak ya? Kalau gitu. Kalau ceritanya kalau kecil saya itu gelidik gitu. Apa Gelidik. tuh? Gelidik itu Usil. Enggak. Gelidik itu Nggak bisa diam. nggak bisa diem, ya nakal tapi nggak nakal gitu. Oh. Kayak gimana? Kita cek dulu gimana? Kalau kita cek, bener nggak sih nakal apa enggak? Kita panggil ya, Bu Sutarti. Ada nggak? Loh, kayak mirip itu Pak. Itu bukan Pak Jokowi. Oke. Kenapa Bu Sutarti berdebar-debar? Ingat masa lalu waktu boncengin Pak Jokowi atau apa Bu? Bangga. Bangga. Kenapa Bu Sutarti? Saya nggak nyangka kalau mau jadi gubernur dulu waktu deg-degan gitu. Dulu waktu mau jadi wali kota itu selama hidup saya nggak pernah ikut kampanye. Tapi ini mau jadi wali kota saya kampanye keliling nyanyi terus. Bela-belain ya Bu? Iya. Waktu pilgub itu kan saya lihat TV terus. Cucu saya itu Jokowi, Ahok gitu. Saya lihat ini. Ya. Jokowi, Ahok, Berarti Jokowi, Ahok cucu saya. Saya lihat, saya berdoa untuk dia supaya dia jadi pemimpin, ternyata benar. Saking pengennya ketemu. Habis pilgub itu kan pulang ke Solo. Saya sudah ngantri sama anak saya, aku antar di ilate orang tua. Car Free Day. Ya diantar di Loji Gandrung, pengen ketemu. Wah orangnya ya ampun, waduh, gimana saya bisa ketemu? Saya orang tua situ anak muda ngesuk-suk terus. Itu disuk-suk gitu kan saya kalah. Didesek-desek ya. Tapi puji Tuhan ini dipanggil orang-orang tuh, Pak Jokowi ini mau bancaan gitu. Noleh saya teriak, Mas Joko, aku pengen foto. Aku terus foto bareng ini. Wah, Pak Jokowinya sampai terharu kayaknya nih. Gimana Pak? Apa perasaannya Enggak, ya, sekarang saya ketemu gini, Bu Sutarti nih? Saya jadi bayangin waktu kecil saya dulu. Nganyangkel. Hidup di Pinggir bantaran sungai, di pinggir sungai, dalam sebuah kehidupan yang sangat sulit. Dan digusur. Ya, dan sekarang ini saya sangat bersyukur sekali. Tuhan memberikan sebuah jabatan yang saya bisa berbuat sesuatu, dan ya saya ingin melakukan sesuatu itu.
Kalau boleh tahu waktu itu susah apa sih Pak kehidupan yang di Bantaran kali itu? Ya saya kira hidup di Bantaran di semua tempat sama saja, nggak di Jakarta, nggak di Solo, nggak di semua tempat sama, seperti itu. Tadi Bu Sutarti panggilnya Mas Joko, emang panggilan masa kecilnya Iya. apa? Kami Joko kalau atau ketemu Dodo takut, atau takut salah. Wong Pak Gubernur, Mas Joko. Saya tadi sudah, aduh aku nanti kalau salah dihukum enggak ya? Pernah nggak kebayang sama Bu Sutarti bahwa Pak Jokowi akan setenar ini atau menjadi gubernur gitu? Blas. emang waktu kecilnya kenapa Bu? Ya. Kenapa nggak terbayang setenar ini, nggak sekeren ini? Apa emang waktu kecilnya kayak apa? Enggak, dia pendiam. Tapi kalau tadi bilang diboncengi ke Gondang itu, kalau saya nggak bisa, nggak ada yang ngantar, nih tidurnya telentang gini, kakinya di tembok, terus ayo mangkat. Nangis. Tapi waktu kecil gimana Bu? Boncengin sepedanya berat apa enggak? Maksudnya Pak Jokowi itu kurus dari kecil? Ya dari kecil kurus. Susah makan gitu ya Bu ya? Iya, susah makan dari kecil. Makanya kalau minta apa makanan apa mesti dibelikan sama ibunya supaya mau makan. Iya. Supaya mau makan. Kalau Bu Sutarti sekarang melihat Pak Jokowi menjadi gubernur DKI gitu ya, dan banyak digadang-gadang gitulah Bu untuk memimpin Indonesia, banyak yang pengen gitu ya. Bu Sutarti apa yang ingin disampaikan atau gimana Pak Jokowi baiknya gimana sih? Ini jujur ya. Enggak, maksudnya gini. Kalau orang didorong-dorong cepet jadi gini itu kan yang ngomong gampang. Yang melakukan kan juga nggak mudah. Bagi kita yang deket ya cuma kita berdoa. Kalau itu memang kehendak Tuhan, dia ini harus jadi presiden, ya biarin aja. Belum lanjut toh. Aku nggak kesintu kok. Ini loh, kita nggak seperti kupu-kupu. Ada kepompong, belum keluar sogrok-sogrok gini. Karena dia nggak bisa terbang. Kalau dia keluar sendiri bisa terbang, ya nggak? Setuju nggak? Tapi banyak loh Bu, banyak hasil survei dan keinginan warga yang pengen Pak Jokowi tahun ini keluar dari kepompongnya tadi. Iya, soalnya emergency Orang ini, Bu. orang ini Emergency, itu Mas Adi, ya. orang ini tuh nggak Emergency. ngomongin. Nanti nek ndak baik ya dielek-elek, waduh baik. Ya toh, baru banjir apa? Saya bilang gini, hujan terus banjir terus. Lah, saiki banjir terus. Sapa sing ngarani Jokowi sing marake banjir? Nah gitu lihat TV itu. Nah, kan banjir yang memberi itu Tuhan. Manusia kan berusaha. Ya biarin dia berusaha jadi seneni wae mesake. Terima kasih Bu Sutarti. Mudah-mudahan ini mengobati kangennya sedikit dengan Pak Jokowi. Iya. Dan kita masih akan ngobrol-ngobrol lanjut dengan Pak Jokowi di segmen berikutnya. Tetap di Indonesia Baru. Lebih baik